saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak sekeras batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh menekanmu. Ku bertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Boleh tepuk tangannya untuk Mas Puput di biola. Sebentar, ya. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Thank you semuanya. Kita sambut Rosiana Silalahi. Halo Jen, apa kabar? Kurang semangat, apa kabar UGM? Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk The Finest Three. UGM, hari ini terima kasih atas sambutan yang luar biasa untuk kampus Kompas TV. Dan pada siang hari ini terima kasih kalian semua bisa hadir untuk talk show Rosi. Untuk mendengar cerita-cerita tentang keberanian. Cerita-cerita orang-orang yang berani untuk terus menegakkan integritas. Siang hari ini
sahabat Rosi yang akan hadir adalah orang-orang yang akan memberikan inspirasi tentang jalan terjal untuk berbicara jujur, bertindak jujur demi mempertahankan integritas. Tidak mudah buat orang jujur, tidak mudah juga orang untuk berani mempertahankan integritas ketika ia berada di dalam satu komunitas di mana banyak masyarakat itu lebih banyak bersikap pragmatis. Kalian masih ingat cerita tentang Papa minta saham nggak? Masih? Betul? Ada seseorang yang menjadi pembicaraan karena meskipun ia seorang pengusaha, ia berani untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana praktek-praktek bisnis di Indonesia itu justru menjadi objek yang bisa berpotensi sebagai objek bancakan atau korupsi dengan menggunakan nama presiden atau nama pejabat. Kita lihat dulu bagaimana seseorang ini melalui kiprahnya. Kita lihat sama-sama. Lebih dari 2 jam. Tolong didengar Pak, di terakhir itu saya 2 kali mengucapkan terima kasih Pak waktunya. Karena saya mau menghentikan pembicaraan. Karena sudah kesana kemari pembicaraan itu. Dan insting naluri saya dengan profesi saya terdahulu, saya melihat ini sudah tidak pantas ini dibicarakan oleh seorang pengusaha dengan seorang pimpinan lembaga negara. Akhir tahun 2015, publik gempar dengan rekaman Papa minta saham. Rekaman berdurasi hampir 1 jam 30 menit tersebut melibatkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin. Dalam percakapan antara Ma'ruf bersama 2 orang lainnya, pembicaraan diduga kuat mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nama Ma'ruf Syamsuddin pun terseret hingga ke meja sidang. Ma'ruf menjadi saksi kunci dalam kasus yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Tak berselang lama Ma'ruf Syamsuddin kembali membuat masyarakat terkejut. Ma'ruf menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Berbagai spekulasi pun muncul. Ketidakbenaran dalam perusahaan tambang terkemuka ini disebut-sebut tak sejalan dengan prinsip yang Ma'ruf anut. Namun Ma'ruf meyakini alasan pribadi menjadi penyebab utama pengunduran dirinya. Di tengah polemik kasus yang menghampiri, Ma'ruf Syamsuddin berani melepas jabatannya demi harga diri pribadi, bangsa, dan negara. UGM kita sambut mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Ma'ruf Syamsuddin. Selamat siang Pak Ma'ruf. Selamat siang Rosi. Teman-teman, baik Pak Ma'ruf, teman-teman UGM ini adalah kali pertama Pak Ma'ruf Syamsuddin berbicara di depan teman-teman mahasiswa dan UGM adalah pilihannya. Pak Ma'ruf udah pernah ke UGM belum? Dulu pernah, tahun 7, Ya elah Pak. 8, waktu itu kuliah bersama antara Akabri Udara dengan UGM. Tahun 70. 8. 78. Mereka bapak ibunya aja belum ketemu kali Pak. Jadi memang ketahuan Pak Ma'ruf ya. Jadi ini mungkin ya cucu-cucunya lah kira-kira ya Pak Ma'ruf ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ma'ruf Syamsuddin. Monggo Pak. Pak Ma'ruf, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk melihat kembali bagaimana dulu seorang yang bernama Ma'ruf Syamsuddin langsung menjadi tokoh dalam berita-berita utama nasional. Yaitu ketika Bapak sebagai seorang saksi untuk melaporkan atau memberikan keterangan tentang dugaan pencatutan nama presiden dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Coba kita lihat sama-sama. Tidak ada yang menyuruh saya, inisiatif saya membawa HP saya dan saya rekam. Ini inisiatif saya. Kenapa saya rekam? Karena saya sendirian. Ketua DPR berdua.
saya berpikir saya perlu, ini bagian dari nilai-nilai akuntabilitas saya untuk menjaga bahwa saya yang mendapatkan mandat dari perusahaan ini, apabila diperlukan, saya memberikan, karena kecurigaan saya dari, kekhawatiran saya dari pertemuan yang kedua itu. Saya sama sekali tidak mengetahui apa yang nantinya akan berkembang pembicaraan, berapa lama pembicaraan, saya sama sekali tidak tahu. Saya izinkan sedikit meragakan, Pak. Waktu saya masuk, HP saya taruh di atas meja dan sudah dalam posisi terekam. Posisi duduk, kalau saya boleh gambarkan, mohon maaf, di meja yang mulia ketua itu adalah kepala meja di mana duduk ketua DPR. Mejanya di lantai 21 itu memang bisa untuk 12 orang, jadi cukup besar. Menjelang terakhir menjelang pertengahan sampai dengan terakhir, saya lebih banyak diam. Saya jadi pendengar saja, asik sekali. Dan saya lihat, nggak pantas ini pembicaraan ini dibicarakan. Insting naluri saya dengan profesi saya terdahulu, saya melihat ini sudah tidak pantas ini dibicarakan oleh seorang pengusaha dengan seorang pimpinan lembaga negara. Kalau lihat rekaman itu Pak, saat Bapak menjadi saksi di sidang MKD, Majelis Kehormatan Dewan, apa yang Bapak rasakan? Yang mulia Rosi, yang saya rasakan pada saat itu, saya harus kuat, saya harus tegar untuk menunjukkan satu kebenaran. Apa artinya kita menyampaikan sesuatu kalau ini bukan untuk menegakkan suatu kebenaran? Jadi jujur saja pada saat itu memang energi cukup terkuras pada saat itu. Bayangkan hakimnya banyak sekali. Kalau nggak salah hakimnya tuh 15 atau 14 hakim. Kalau di ruang pengadilan itu kan hakim paling cuma 4. Paling banyak 5 sih. 5. Ini hakimnya letter U, semuanya bertanya dan kadang-kadang ada juga pertanyaan yang diulang-ulang dan sebagainya. Cukup melelahkan. Tapi itu harus saya hadapi dan harus saya berikan jawaban-jawaban untuk memberikan satu keyakinan bahwa apa yang saya sampaikan itu ada di jalan berdasarkan satu kejujuran menyampaikan satu kebenaran. Baik. Pak Ma'ruf adalah orang yang punya inisiatif merekam pembicaraan ketika dipanggil oleh atau diundang oleh Ketua DPR pada waktu itu dan kemudian seorang pengusaha. Yang diketahui Ketua DPR saat itu adalah Pak Setia Novanto dan Muhammad Reza. Pak Ma'ruf merekam itu apa yang membuat Bapak merasa, insting seperti apa yang membuat Bapak merasa harus merekam? Bapak tadi bilang intuisi, tapi intuisi semacam apa yang Bapak miliki waktu itu sehingga Bapak merasa bahwa ini harus direkam karena akan terjadi sesuatu yang tidak baik? Itulah intuisi ya, seharusnya kita memprediksi sesuatu ke depan. Dan itu merupakan satu nilai-nilai akuntabilitas nanti saya dan nilai-nilai integritas saya. Apa Pak? Apa yang membuat intuisi itu datang? Maksud saya kenapa bisa tiba-tiba firasat bahwa apakah dari awal dari rumah Pak, Bapak sudah punya rencana untuk merekam atau pada saat di lokasi baru Bapak kayaknya harus rekam? Tidak ada rencana sedikit pun dari rumah untuk bermaksud merekam. Tetapi begitu saya di dalam kondisi di lokasi itu menunggu akan bertemu, saya sudah berpikir, karena ini kan pertemuan yang saya jelaskan di MKD ini kan pertemuan ketiga. Apa yang harus saya persiapkan sebagai pertanggungjawaban saya kepada perusahaan,
kepada bos saya. Saya ini kan juga seorang karyawan, walaupun predikatnya keren, presiden direktur. Tapi kan harus saya tunjukkan nilai akuntabilitas itu.